Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Melana. Saya akan menjelaskan materi mengenai organisasi dan kelembagaan BMT. BMT merupakan lembaga keuangan syariah non-bank khas Indonesia. BMT tumbuh dan dikembangkan oleh masyarakat sebagai gerakan dakwah di bidang ekonomi sekaligus sebagai upaya self-help bagi umat Islam. BMT berperan dalam melakukan edukasi keuangan syariah sekaligus menjadi lembaga pemberdayaan umat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya kelembagaan BMT. Bentuk kelembagaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah sejak digulirkan hingga secara garis besar dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang pertama, pada awalnya bentuk kelembagaan BMT adalah kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Yang kedua, legalitas BMT sebagai KSM diberikan oleh Yayasan Baitul Mal Muhammadiyah atau YBMM, dan kedudukannya sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat atau LPSM, partisipan proyek hubungan Bank Indonesia dan kelompok. Yang ketiga, kewenangan YBMM menerbitkan surat keputusan tentang pengoperasian BMT didasarkan pada surat keputusan Dirjen Pembina Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan PPK nomor 01 PPK 1 1995 tanggal 3 Januari tahun 1995. Kemudian struktur organisasi BMT. Yang pertama, musyawarah anggota tahunan. Musyawarah ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dan sistem manajemen BMT yang berhak memutuskan. Yang pertama, pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Yang kedua, pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas. Yang ketiga, penetapan anggaran, pendapatan dan belanja BMT selama 1 tahun. Kemudian yang keempat, penetapan visi dan misi organisasi. Yang kelima, pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya. Yang ketujuh, pengesahan rancangan program kerja tahunan. Yang kedua, Dewan Pengurus BMT pada hakikatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Kemudian yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT, terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankan, meliputi bagian pertama yaitu sebagai penasihat dan pemberi saran kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penetapan produk dan lain-lain. Yang kedua, sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Provinsi. Yang ketiga, mewakili anggota dalam pengawasan syariah. Bagian keempat yaitu Dewan Pengawas Manajemen. Dewan Pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus dan misi lainnya adalah pertama, mewakili anggota dan memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus. Yang kedua yaitu memberikan saran, nasihat, dan usulan kepada pengurus. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan hasil kerja pengawasnya.
kepada anggota dalam musyawarah tahunan. Bagian kelima yaitu pengelola. Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh Dewan Pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus dan menjalankan fungsi operasional keseharian. Pada struktur organisasi BMT, rapat anggota tahunan Badan Pengawas Syariah, pengurus manajemen, teller atau kasir, pemasaran administrasi dan keuangan pengelola, BMT, keterangan lebih lanjut mengenai pengelola diterangkan dalam kebijakan SDM dan UM, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi. Maka salah satu syarat lain dalam alat organisasi di BMT adalah adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal ini merupakan dasar atau pedoman umum dalam pengambilan keputusan bagi pengurus dan menjalankan kegiatannya pada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Dengan adanya anggaran dasar atau anggaran rumah tangga untuk koperasi. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.